Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Aisyah radhiyallahu an menuturkan adalah Rasulullah berzikir kepada Allah di setiap keadaannya, di setiap waktunya. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita, Pak, bahwa zikir itu tidak disyaratkan uduh. Paham? Karena Rasulullah zikir di setiap keadaan, apakah dalam keadaan berhadas ataukah dalam keadaan suci. Tapi keumuman hadis ini dikhususkan ketika apa? Ketika janabah. Ketika apa? Janabah. Di mana Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis, kana Rasulullah yukri'unal Qur'an ma lam yakun junuban. Adalah Rasulullah membacakan Al-Qur'an kepada kami, kata para sahabat, selama dia tidak junub. Kita tahu bahwa afdalul zikir, seutama-utama zikir adalah qiraatul Quran. Di mana Rasulullah tidak membacakan kepada sahabatnya dalam keadaan junub. Ini kondisi yang pertama, pengecualian dari keumuman hadis tadi di atas. Keadaan yang kedua di saat BAK atau BAB gitu. Maka tidak boleh berzikir di sini. Apakah itu nanti mengucapkan subhanallah atau menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam? Maka tidak boleh. Karena ini adalah tempat yang tempat buang hajat. An Anas bin Malik anna nabiyya ihtajama wa shalla wa lam yatawadda akhrajahu Daruqutni wa layyanahu. Dari Anas bin Malik berkata bahwasanya Nabi berbekam dan dia salat sementara dia tidak wudu. Tapi kata Ibnu Hajar, hadis ini layyin. Ini isyarat bahwa hadis ini apa? Dhaif. Dhaif secara apa? Secara matan, secara sanad hadis. Adapun secara matannya ini sahih, di mana darah yang keluar dari tubuh itu tidak membatalkan wudu kita. Paham? Maknanya sahih ini. Apakah darah tersebut keluar dari hidung kita karena mimisan mungkin, atau dari telinga kita, atau dari luka, maka ini tidak apa? Tidak membatalkan wudu. Nah, An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah ainul wika'us sahih fa idza namatil ainani istalaqal wika. Rawahu Ahmad wa Tabarani wa zada wa man nama falyatawadda. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa tidur itu bisa membatalkan wudu, sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Kapan? Kalau sekiranya ada sesuatu yang keluar dari dubur kita atau kemaluan kita. Kenapa? Karena mata itu yang mengontrol klep di kemaluan kita dan di dubur kita. Paham? Jika mata ini tertutup, maka tidak terkontrol lagi klepnya. Paham? Penutupnya. Jadi bisa keluar tanpa apa? Tanpa kita rasa. Di riwayat yang lain, waman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia wudu. Nah, dulu kita pernah jelaskan bahwa tidur ini, apakah tidur ayam
ngantuk-ngantuk ayam gitu ataukah tidur nyenyak, ini semuanya apa? Madhinnatu naqidil wudu. Ada dugaan batal wudunya. Wali Abi Dawud an Ibni Abbas marfu'an innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Tapi hadis ini dhaif. Karena di dalam hadisnya di dalam sanad hadisnya ada rawi yang bermasalah, yaitu dari jalan Abi Khalid Ad-Dalani. Dia ini diperbincangkan oleh ulama jarah wa ta'dil. Wa an Ibni Abbas anna Rasulullah qala ya'ti ahadakumus syaitanu fi salati fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdasa wa lam yuhdis fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dari Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, syaitan itu mendatangi salah satu dari kalian di saat sholat. Lalu dia meniupkan sesuatu di dubur kalian, seakan-akan ada yang keluar. Lalu kalian menganggap ada sesuatu yang keluar, kentut gitu. Maka jangan buru-buru dia membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena belum tentu dia berhadas. Kapan dia berhadas? Kata Rasulullah, hatta yasma'a sautan, hingga dia mendengar suara atau dia mendapati bau kentut. Menunjukkan bahwa syaitan itu datang di saat kita sholat dan memberikan was-was, keraguan-raguan kepada kita akan ada sesuatu yang keluar, padahal tidak ada. Maka kata Rasulullah, bangunlah dulu di atas keyakinan. Apa yang menunjukkan yakin ada sesuatu yang keluar, Pak? Yaitu adanya suara atau adanya bau. Ini patokannya. Kalau dua hal ini atau salah satu dari dua ini tidak ada, maka jangan buru-buru membatalkan sholat. Kenapa? Karena haram membatalkan sholat itu. Karena Allah berfirman, fala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan sholat kalian. Kecuali ada suara yang jelas atau ada bau yang jelas yang kita menciumnya sendiri. Lantas bagaimana kalau sekiranya orang yang di samping kita menciumnya, tapi kita yang enggak mencium? Gimana kira-kira, Pak? Dengan isyarat pegang hidung gitu. Memberikan isyarat kepada kita ada yang keluar nih. Maka kita pastikan dulu, mungkin hidungnya gatal atau apa gitu. Ada tercium sesuatu enggak, Pak? Paham? Untuk memastikan. Agar apa? Agar kita melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kentut itu membatalkan wudu. Banyak atau sedikit, maka maka dia membatalkan wudu. Dalam riwayat yang lain, idza jaa ahadukumus syaitan faqala innaka ahdasta. Jika syaitan mendatangi salah satu di antara kalian lalu berkata kamu itu berhadas, maka falyakul kadzabta, katakanlah kepada syaitan engkau berbohong. Kalau Anda yakin Anda dalam keadaan suci. Tadinya sudah wudu. Karena was-was itu datang, Pak, di tengah-tengah kita melakukan amalan. Apakah itu di tengah sholat atau perjalanan dari wudu ke tempat sholat, itu diberikan was-was oleh syaitan yang bernama syaitan luka.
Nah, selesai tentang apa? Tentang nawaqidul wudu. Kita masuk dalam pembahasan qada'u al-hajah. Kita tahu bahwa syariat kita, Pak, membahas segala hal. Apakah yang berkaitan dengan hablu minallah ataukah hablu minanas, yang berkaitan dengan adab kepada orang lain ataukah adab kepada diri sendiri. Tidak ada yang luput dari pembahasan agama kita. Tidaklah Rasulullah meninggalkan dunia ini kecuali telah menjelaskan segala sesuatu. Kata sahabat, sampai burung mengepakkan sayapnya di udara itu pun dijelaskan apa? Ilmunya. Apalagi yang berkaitan dengan buang hajat, apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Tidak perlu penambahan dan tidak perlu pula pengurangan. Apa saja yang menjadi agama di zaman Rasulullah pun akan menjadi agama di zaman kita ini. Apa-apa yang tidak menjadi agama waktu itu juga enggak menjadi agama pada waktu sekarang. Jadi akan dibahas tentang apa? Qada'ul hajah. Tak kala ada seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi, mengatakan sesuatu, tapi sesuatu ini bentuknya ejekan. Di mana Yahudi ini berkata, laqad allamakumun nabiyyukum kulla syai'in hattal khira. Sungguh nabi kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu, sampai buang hajat pun, tata cara buang hajat pun diajarkan. Ini bentuknya apa? Mengejek. Tapi apa? Ini adalah pengakuan dari apa? Dari orang-orang di luar Islam, bahwa Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Maka kata Salman, ajal benar. Sungguh Rasulullah mengajari kami tata cara buang hajat, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, dan seterusnya yang diajarkan di hadis-hadis yang akan kita bacakan ini. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah idza dakhala al-khala wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'ah wa huwa ma'lul. Dari Anas bin Malik berkata, adalah Rasulullah apabila masuk ke dalam khala WC, dia meletakkan cincinnya. Tapi hadis ini maklul. Hadis ini ada ilahnya, ada cacatnya yang menyebabkan dia apa? Menyebabkan dia dhaif. Tapi dari sisi makna ini diterima. Apa maknanya, Pak? Rasulullah masuk ke dalam WC, sebelum masuk dia meletakkan cincinnya. Ternyata di cincin Rasulullah itu ada zikrullah, ada lafaz jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pengagungan kepada nama Allah ditaruh di luar. Sehingga apa? Ulama yang tetap berpegang dengan teks hadis ini menganggap bahwa haram memasukkan ke dalam WC sesuatu yang ada lafaz jalalah atau ayat-ayat Al-Quran. Yang jadi masalah sekarang kalau kita bawa HP, di mana HP-nya ada isinya murotal, ada isinya Al-Quran dan yang lainnya. Kalau kita taruh di luar, Pak, itu memungkinkan apa? Dibawa lari maling kan? Ditaruh di luar, apalagi di WC umum. Maka ini mudarat. Maka cara bentuk penjagaannya adalah dimasukkan ke dalam tas mungkin, atau dimasukkan ke dalam kantong, tidak dipegang. Sebagai bentuk penjagaan kepadanya. Demikian juga kalau kita bawa mushaf, kalau kiranya mushaf itu ditaruh di luar terus hilang, maka kira-kira kalau mushaf dicuri itu diapain, Pak? Dibaca, atau kalau Bapak ikhlas dicuri orang untuk dimanfaatkan, silahkan taruh di luar. Tapi kalau sekiranya mushaf harga mahal,
harganya mahal, maka udah dimasukkan ke dalam kantong kemudian di resleting gitu sebagai bentuk penjagaan kepada mushaf Al-Qur'an. Wa anhu ay an Anas qala kana Rasulullah idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kata Anas adalah Rasulullah apabila akan masuk ke dalam WC maka dia berdoa dengan ucapan Allahumma ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, doa ini sunnah dibaca ketika kita akan masuk ke dalam WC. Apakah itu WC-nya tertutup ataukah WC-nya kayak di pinggir kali itu atau di tanah lapang atau di hutan, maka kita dianjurkan membaca doa ini sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah agar dilindungi dari gangguan syaitan. Karena syaitan itu bisa memudaratkan kita. Karena syaitan dari kalangan jin itu bahaya, kita nggak lihat. Beda kalau syaitan dari kalangan jin, mudah kita hindari, mudah kita ajak kelahi kalau dia macam-macam. Wa anhu qala kana Rasulullah yadkhul khala fa ahmilu ana wa gulami nahwi idawatan min ma'i wa anazatan fayastanji bil ma'. Dari Anas bin Malik adalah Rasulullah ketika akan mau masuk ke dalam WC lalu aku membawakan seember air dan tongkat kecil. Lalu Rasulullah beristinja dengan air. Nah, ini al-aslu fil istinja. Hukum asal istinja itu Pak dengan apa? Menggunakan air. Tapi kalau sekiranya mau diawali dengan sesuatu seperti tisu, batu, kayu atau kain, kemudian yang keduanya baru air, ini lebih yakin bersihnya. Tapi kalau hanya mau dicukupkan dengan air saja, maka ini disebut apa Pak? Istinja. Kalau dengan selain air namanya apa? Istijmar. Tisu kah, kayu kah, daun kayu kah atau apalah gitu, sesuatu yang selain air itu nanti apa? Bisa menghilangkan najis. Nah, di mana Anas bin Malik di sini menceritakan bahwa Rasul membersihkan kotorannya dengan apa? Dengan air. Kita tahu bahwa Anas bin Malik itu berkhidmat selama Rasulullah tiba di Madinah. Sampai menjelang beliau wafat, beliau berkhidmat melayani, membantu Rasulullah hingga beliau wafat. Sehingga banyak hal-hal yang dia lihat yang itu dia riwayatkan kepada kita, di mana al-aslu fi af'alin nabi mustahabun. Hukum asal perbuatan nabi itu adalah sunnah yang jika kita ikuti mendapatkan pahala, jika tidak maka tidak berdosa. Anil Mughirati bin Syu'bah qala lin nabiyyu khudhil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu. Kata Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah berkata kepadaku, khudhil idawa, bawalah ember. Fantalaqa, lalu dia pergi, hatta tawara, hingga tidak terlihat oleh pandanganku, faqada hajatahu, lalu dia buang hajat. Karena kebiasaan orang Arab itu WC-nya itu di luar rumah. Jarang sekali kita temukan orang Arab terdahulu WC-nya di dalam rumah. Karena ini makanu syaitan, tempat syaitan. Jadi mereka WC-nya di luar. Itu kalau ada. Kalau nggak ada cari tempat yang jauh
kemudian buang hajat sampai tidak dilihat oleh manusia. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Buang hajatnya jauh dari keramaian, jauh dari pandangan manusia. Apakah di gurun pasir atau di hutan atau sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Apakah ini sunnah? Maka jawabannya tidak. Paham? Yang ilah atau alasan Rasulullah melakukan hal ini Pak adalah agar tidak terlihat oleh orang saja. Kalau sekiranya kita buang hajat bisa dilihat oleh manusia, tapi kita tutup dengan kain atau apalah gitu, dengan kardus, terus pandangan orang nggak melihat ke aurat kita, maka lakukan. Tapi kalau sekiranya tidak ada sesuatu yang bisa menutupinya, maka ya udah, berlindung atau menjauh dari pandangan manusia. An Abi Hurairah qala Rasulullah ittaqu la'inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Zada Abu Daud an Mu'ad wal Mawaridi wali Ahmad an Ibni Abbas aw naq'ima'in. Hadis ini menjelaskan kepada kita Pak tentang tempat-tempat yang itu kita tidak boleh buang hajat di situ. Apakah BAB atau KB apa? Kenapa? Karena ini dapat mengganggu, menzalimi orang lain. Apakah itu dari baunya atau dari sesuatu yang jika nanti diinjak oleh manusia terus dia ternajisi. Tempat yang pertama yang tidak boleh kita buang hajat adalah thariqin nas, jalan yang dilalui oleh manusia. Paham? Jalan yang dilalui oleh manusia, apakah itu gang, jalan setapak ataukah jalan raya, nggak boleh buang hajat di situ. Paham? Karena dapat mengganggu jalannya orang. Yang jadi masalah sekarang Pak yaitu paret. Di mana paret ini di pinggir jalan, terus orang buang buang kotoran septic tanknya itu ke paret depan rumahnya. Jika airnya mengalir, itu akan membuat bau yang tidak nyaman bagi orang yang lalu lalang. Apakah ini sama? Maka jawabannya tidak. Paham? Yang dilarang di sini adalah di jalan manusia yang dilalui oleh manusia. Yang kedua adalah fi dhillihim, tempat bernaung mereka. Tempat mereka nongkrong-nongkrong atau tempat mereka menunggu kendaraan bis atau angkot gitu. Maka tidak boleh buang hajat di sana. Gimana kalau sekiranya Ustaz ada gazebo, tempat orang minum minuman keras, main sabu-sabu, narkoba, judi di situ, boleh nggak buang hajat kita di situ? Tujuannya apa? Agar mereka minggat dari situ, jauh dari situ, nggak main judi lagi di situ. Boleh kira-kira Pak? Ada tempat gitu mana mereka sabung ayam, kemudian sabu-sabu di situ, terus kita datang BAB di situ. Tujuannya apa? Menolak mudarat. Maka tidak boleh. Karena di dalam agama kita mudarat itu tidak boleh ditolak dengan kemudaratan juga. Paham? Jadi manusia membuat kemudaratan di situ, membuat maksiat di situ, nggak boleh kita tolak dengan kemudaratan. Kemudian tempat yang ketiga adalah al-mawarid. Di situ diterjemahkan apa? Mawarid? Sumber air. Di mana air mengalir dari sumber mata airnya terus ke bawah, terus kita berak di sumbernya atau di tempat mengalirnya air. Maka ini akan memudaratkan orang yang ada di bawah yang memanfaatkan sumber air tersebut. Ini mungkin seperti kayak di Sungai Mahakam sana ya, di mana air mengalir ke bawah, terus di atas ada yang BAB.
Terus akhirnya kotorannya hanyut ke bawah, yang orang-orang di bawah memanfaatkan air tersebut. Dia melihara ikan nilanya, ikan macam-macam. Terus ngambil air juga untuk mandi, untuk cuci pakaian. Terus adanya yang nyemplung-nyemplung di situ, ini memudaratkan. Apalagi seperti di kampung baru itu, Pak, di mana mereka nggak ada safety tanknya, BAB langsung turun ke bawah. Terus anak-anaknya juga mandi di bawah situ, ada orang tuanya nikmatin mandi air laut juga di situ. Maka ini ada aturan pemerintah, tidak boleh BAB-nya jambannya gitu langsung ke laut. Lantas gimana kalau sekiranya buat safety tank? Bisa gak kira-kira, Pak? Dia buat di bawah gitu, atau ditampung, kemudian nanti ada yang sedotin. Ini mungkin ya, dibuatkan kayak bak gitu. Terus yang keluar hanya apa? Hanya airnya saja, bukan langsung tinjaknya. Kemudian yang berikutnya adalah tahta al-asjaril musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah tentunya apa? Buahnya itu dimanfaatkan oleh manusia. Sekarang lagi musim-musim buah mangga, Pak. Maka tidak boleh seorang BAB di bawah pohon mangga. Kira-kira berpengaruh nggak kepada buahnya nanti? Kira-kira berpengaruh nggak? Kok bau mangganya kok bau tai ya? Ternyata ada yang BAB dia jadikan apa? Kompos ya, di pupuk alami. Nah, ini tidak boleh. Kalau sekiranya buahnya tidak dimanfaatkan oleh manusia, maka ini tidak mengapa. Jadi segala tempat yang dimana di situ dilalui manusia, dimanfaatkan manusia, tempat nongkrong mereka, ini tidak boleh apa? Buang hajat di sana. An Jabir qala Rasulullah idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa inna Allaha yamkutu ala dzalik. Hadis ini dhaif, lemah dari sisi apa? Dari sisi sanad hadis tersebut. Adapun dari sisi matannya sahih, di mana Rasulullah melarang jika ada dua orang yang sedang buang hajat, maka saling harus menutupi satu sama lain pandangannya. Ada sesuatu yang menghalangi, ada tirai mungkin atau ada apalah yang menghalangi agar tidak saling melihat satu sama lain. Karena laki-laki bisa jatuh cinta dengan laki-laki, apalagi laki-laki dengan perempuan. Atau sebaliknya perempuan dengan perempuan. Bisa apa? Saling jatuh cinta satu sama lain, yang itu mudarat. Maka datang syariat mencegah hal ini dengan apa? Membuat batasan, yaitu tidak boleh saling memandang satu sama lain. Dan juga tidak boleh berhadas, saling ngobrol gitu. Ngobrol dengan teman yang di sebelah yang sedang juga buang hajat. Karena hukum asal buang hajat itu adalah disegerakan, Pak. Jangan apa? Jangan melamun atau berdiam lama bertapa di dalam WC, sudah selesai hajatnya masih juga di dalam. Nah, alasan pelarangan tersebut fa innallaha yamkutu ala dzalik. Karena Allah murka atas perbuatan tersebut. Gimana kalau sekiranya lagi BAB gitu, Pak, kemudian ada telepon dari seseorang gitu, atau ada WA masuk yang menyebabkan kita pas sibuk membalas, akhirnya memakan waktu yang lama. Maka ini bisa dikiaskan ke sana. Karena dia sedang apa? Sedang buang hajat. Seharusnya apa? Dia tuntaskan segera mungkin,
kemudian dia keluar, di luar baru dia apa? Angkat teleponnya atau dia balas WA-nya. An Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah an nastaqbilal qiblata bi go'itin aw baulin aw nastanji bil yamin aw nastanji bi aqalli min salasati ahjarin aw nastanji bi raji'in aw admin. Nah, ini hadis yang kita isyaratkan di awal tentang apa? Tentang ucapan Salman tatkala disampaikan oleh orang Yahudi. Maka Salman mengatakan Rasulullah sungguh melarang kami menghadap kiblat tatkala BAB dan BAK, atau beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan 3 batu, kurang dari 3 batu. Atau beristinja dengan apa? Dengan roji. Roji ini kotoran. Atau dengan tulang. Nah, di sini ada beberapa larangan Pak yang itu berkaitan dengan apa? Dengan buang hajat. Yang pertama adalah istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Kalau kita kiblatnya di sini apa? Menghadap barat. Karena kiblat itu Pak, arah kiblat itu ma bainal jihatain, apa yang berada di antara 2 arah. Kita Indonesia arah kiblatnya itu barat, berarti antara selatan dan utara. Antara utara dan selatan. Taruhlah gambarannya seperti ini Pak. Ini barat, berarti sini selatan, sini utara. Taruhlah di sini Ka'bahnya. Ini Ka'bahnya. Maka tatkala kita mihrabnya itu arahnya ke sini, tidak langsung ke Ainul Ka'bah, maka sudah dianggap apa Pak? Salat menghadap kiblat. Karena kita yang jauh dari Ka'bah itu menggunakan jihah arah. Orang yang langsung melihat Ka'bah itu menggunakan apa? Langsung melihat Ainul Ka'bah. Ka'bahnya itu. Tidak boleh menggunakan arah. Nah, ketika mihrab kita menghadap ke sini, enggak langsung ini. Kemudian ada perkembangan teknologi yang canggih. Menjelaskan, Pak, enggak pas ini Pak, enggak pas langsung ke Ka'bah ini. Coba dirubah sedikit, di karpetnya digeser-geser. Maka kita temukan apa? Masjid itu ada yang kok karpetnya geser-geser ini, padahal mihrabnya ada ke sana. Iya, ternyata enggak pas. Maka enggak perlu sebenarnya. Karena kita jauh dari apa? Dari Ka'bah, menggunakan apa? Jihah, yaitu antara 2 arah tadi. Beda dengan Madinah. Madinah itu Pak, arah kiblatnya itu selatan. Arah kiblatnya selatan. Karena nanti di hadis Rasulullah, syarriku au ghorribu, kalau buang hajat itu menghadap ke barat lah atau menghadap ke timur lah. Kenapa? Karena jihanya atau arah kiblatnya penduduk Madinah itu ke selatan. Ma bainal jihataini kiblah, kata Rasulullah. Apa yang ada di antara 2 arah itu adalah kiblat. Kemudian larangan yang kedua, tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Jadi kita harus beristinja dengan tangan kiri kita. Apakah membersihkan kotoran dubur yang keluar dari dubur ataukah keluar dari kemaluan. Kemudian yang ketiga, larangan yang ketiga, kita tidak boleh beristinja kurang dari 3 batu. Nah, ini istijmar ya, bukan istinja, tapi istijmar dengan kurang dari 3 batu. Permasalahan ini diperselisihkan para ulama sampai ada 3 pendapat tentang hal ini.
Ada yang menganggap bahwa yang terpenting adalah kotorannya hilang. Zat kotoran kita hilang. Meskipun hanya satu batu. Ada juga yang menganggap bahwa harus 3 batu minimalnya. Kurang dari itu nggak boleh. Berdasarkan zahir hadis tersebut. Ada yang mengatakan lagi mengambil jalan tengah, di mana boleh menggunakan 3 batu, tapi batu tersebut memiliki 3 sudut gitu. 3 sisi. Sisi pertama kita pakai gosok sisi kedua dan sisi yang ketiga. Tapi disyaratkan batunya tersebut tidak boleh yang amlas, tidak boleh yang mulus. Batu apa kira-kira itu Pak? Batu yang mulus itu? Batu akik ya? Batunya kayak bentuk batu apung gitu ya, atau kayak bentuknya kayak bata ringan gitu, ada kasar-kasarnya, ada lubang-lubangnya, bisa menghilangkan kotoran. Kalau hanya menyebarkan kotoran ini nggak boleh. Karena batu yang mulus itu Pak bukan menghilangkan kotoran, tapi membuat dia tambah menyebar ke tempat yang lain. Kemudian larangan berikutnya, tidak boleh beristinja dengan kotoran. Kenapa? Karena ini malah mengotori, bukan membersihkan. Kemudian yang keempat, tidak boleh beristinja dengan tulang. Karena dalam riwayat yang lain tulang itu merupakan makanan jin. Makanan jin. Tapi tulang di sini adalah tulang yang itu dari hewan yang dimakan dagingnya. Paham Pak? Tulang yang hewan yang dimakan dagingnya. Mafhumnya, pemahamannya, kalau sekiranya tulangnya itu dari bangkai atau dari binatang buas yang tidak dimakan dagingnya, maka boleh nanti dipakai beristijmar. Membersihkan kotoran. Kenapa? Karena ini bukan makanan saudara kita dari kalangan jin. Kemudian yang lain lagi, tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang itu dimuliakan oleh manusia. Contoh kayak roti kering gitu Pak. Kalau kita pernah ke Arab ya, di mana roti di sana itu mudah banget keringnya karena cuaca tadi. Didiamkan sebentar dia langsung mengeras. Dan roti kering tersebut nggak boleh dipakai beristijmar. Walis sab'ati min hadisi Abi Ayyub la tastakbilul qiblata wa la tastadbiruha bi go'itin wala baulin walakin syarriku au ghoribu. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, qala Rasulullah la tastakbilul qiblah. Janganlah kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya ketika BAB dan BAK. Akan tetapi menghadap baratlah atau menghadap timurlah atau menghadap baratlah. Ini khitabnya kemana Pak? Ke penduduk Madinah. Nah, sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan yang sifatnya mutlak. Yang itu apakah nanti di dalam ruangan ataukah di tanah lapang. Tidak boleh kita menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Nanti ada ulama yang masih membolehkan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat kalau itu di ruangan tertutup. Kayak kita WC-nya kan itu ruangannya tertutup Pak. Dia ditutup dengan tembok. Ada juga yang membolehkan nanti di hadis Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar pernah memanjat rumah Hafsah. Hafsah ini saudaranya dia, istri Rasulullah, dan dia melihat Rasulullah itu buang hajat membelakangi kiblat
membelakangi kiblat dan menghadap Baitul Maqdis. Maka sebagian ulama dari hadis ini membolehkan hal tersebut kalau ruangannya tertutup. Tapi yang lebih kuat bahwa larangan ini mengarah kepada buang hajatnya di ruangan tertutup ataukah di tanah lapang. Sudah masuk waktu sholatnya. Ada yang bertanyakan Pak sebelum kita tutup? Apa? Iya. Iya. Nggak usah baca dalam hati karena itu nggak dianggap, nggak perlu juga dibaca karena di dalam WC kan. Karena membaca bismillah di awal wudu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena dalam kaidah yang berbunyi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat, yaitu membaca tapi di dalam WC. Tapi kalau sekiranya ada ulama atau ustadz yang masih menganggap baca aja di luar dulu baru masuk lagi, ini seakan-akan mengakali gitu ya, maka yang lebih tepat adalah nggak perlu dibaca kalau bapak mau wudu di dalam WC. Itu tadi kaidahnya, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.